karena kita tahu air tuh sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi tolong dengan cara-cara yang beradab, yang bermoral gitu ya, dan nggak mementingkan kepentingan hidden agenda lah gitu ya, lebih mementingkan kepada masyarakat. Dia mau izin nanti di sini bikin tombol kapan penjelasan teknis ke warga terkait water tank ini, itu kita akan operasionalkan sekunci itu sudah kita layangkan. Nanti rekomendasinya apa itu yang kita perlu tambahkan. Tadi juga pernah dilakukan ke warga. pangku dicopot itu nanti. Jaya. Yang intinya pesan saya adalah ke Pak Wali Kota, jangan biarkan rakyatnya mengalami ketakutan karena water tank. Siap. Kalau secara teknis misalnya bisa diperkokoh, dihilangkan rasa takutnya, perkokoh saja. Siap. Berarti nggak jadi direlokasi Pak? Nanti kita lihat kajian setelah dikokohkan tadi. Nanti kita ya. Oke, siap. Turun Kang. Di dua rumah saya dan jaraknya cuma 5 meter. Jarak dari tembok ibu sampai sana 5 meter. Iya, dari sampai. Bu, kalau boleh tahu kemiringannya sekarang sudah berapa? 25 cm itu kemarin terjawab ya oleh direksi PDAM. Bu, sebelumnya kan memang ini ada yang menyetujui dari pihak RW seberang ya Bu. Itu seperti apa sih Bu yang tadi ibu ceritakan? Iya, karena sayangnya PDAM ini tidak berkomunikasi atau tidak transparan dan tidak ada sosialisasi untuk warga terdampak. Warga terdampak tuh yang mana sih? Pasti yang berdekatan dengan tangki air dong. Yang berdekatan dengan tangki air siapa? Ya warga di sini, harusnya warga sini yang dilibatkan gitu, bukan RW 12. RW 12 mah rumahnya jauh, tapi dia kena juga lah kalau misalnya ini sampai jebol. Tanggung jawab dia kan ada itu, sekolah. Terus masjid, ya kan, itu bagian dari komunitas dia gitu. Tapi yang paling parah emang ke kita sih, karena ini jaraknya dekat banget kan. Kalau lingkungan ibu sendiri RW berapa Bu? Aku RW 26. Bu, kalau di RW 26 ini ada berapa rumah yang terdampak Bu? Ih banyak, ratusan ya. Karena ketika disimulasi itu, ini kan kayak air bah. Kemarin aja banjir di Bekasi kayak begitu, ini banyak sampai karena impactnya itu air kan kenceng kan. Terus tembok-tembok roboh, dan tembok-tembok itu roboh akan merobohkan tembok-tembok lain, terus aja kayak estafet gitu. Jadi sampai ke kali itu jaraknya jauh. Ini berarti artinya kemiringan lebih ke sini Bu, warga sini? Iya, karena kan kontur tanahnya itu gini, turun. Gitu. Bu, pembangunan ini sejak kapan sih Bu? Dari 2000, kalau nggak salah 2021 ya. 2021, 2020 udah mulai kali ya, 2000. Pokoknya udah sekitar 4 tahunan lah. Bu, saat mereka ingin membangun ini, apakah ada sosialisasi dari untuk lingkungan setempat? Nggak ada. Karena definisi sosialisasi PDAM tuh dengan definisi standarnya nasional atau internasional itu berbeda gitu. Kayaknya dia emang bad practices ya. Harusnya kan sosialisasi itu dilakukan oleh mereka sebelum kejadian membangun kan. Kita duduk bareng sama konsultan dan kontraktornya, apa yang akan mereka kerjakan. Tapi yang paling pertama dulu ngurusin perizinannya dong. Misalnya AMDAL gitu kan, kemudian IMB, kemudian melihat
sekitar lingkungan sini apakah layak gitu kan, ada yang namanya garis sepadan, itu diatur sebenarnya oleh undang-undang, nggak brutal atau nggak sembarangan. Jadi nggak ada sosialisasi. Kalau sosialisasi dilakukan oleh ke satu orang itu nggak bisa. Sosialisasi itu harus dilakukan oleh ke warga terdampak. Bu, artinya sosialisasinya hanya satu orang atau gimana Bu yang Ibu tahu? Sosialisasinya ke satu orang ya kalau pas awal-awal itu. Tapi itu nggak berlaku lah, sosialisasinya harus dilakukan ke warga. Jadi nggak ke satu orang, nggak, dan itu harus duduk bareng. Tapi kan dengan catatan kalau tanah ini dan garis sepadan ini atau lingkungan ini layak untuk dibangun kan. Iya. Kalau memang melakukannya dengan benar, nggak sampai ada sosialisasi dong, kan nggak boleh tanahnya kan satu, kemudian garis padan, kemudian lingkungannya. Itu sosialisasi kepada siapa Bu? Sosialisasinya kepada ex-RW. Artinya ada dugaan penyuapan nggak sih Bu untuk perizinan di sana? Nggak tahu aku nggak tahu. Nggak ada ya? Nggak tahu. Oke. Sejauh ini sudah ada pihak lingkungan sini yang dipanggil untuk PDAM Bu? Kita hari Rabu tuh sebelum rame kayak gini, saya dan tim saya, Pak Dadang, Pak Ajis, dan ahli geologis Bapak Tommy datang ke PDAM. Minta untuk menunjukkan detail engineering design-nya tuh. Sama kita pengen tahu dong berapa sih sekarang kemiringannya gitu kan. Karena kemiringan itu kita ukur untuk jadi baseline sebelum dan sesudah terjadinya perkuatan gitu. Jadi udah ketemu sebelum rame, tapi akhirnya kan responnya nggak transparan gitu. Itu harus transparan lah, kan kita yang akan menanggung akibatnya. Kalau mereka kan sosialisasinya ke camat, ke lurah, ke babinsa, mereka tinggal di sini nggak? Jauh lagi mereka tinggalnya nggak di sini, jadi nggak bisa. Harusnya warga di sini, tapi dari awal kan udah menolak. Kalau sudah di areal yang sudah hijau begini, justru aksesoris begini merusak. Karena ini udah bagus banget. Bagus, nggak usah ada spanduk, dirapihin. Baik. Terima kasih Pak Gus. Yang gini-gini ganti. Ya. Dikit-dikit lama nih. Siap. Saya tekan begitu sih. Iya. Oke. Kan udah jernih, yang warna-warni. Di situnya melengkung, di sininya dirapihin, ditamanin, indah. Ininya ditaikin. Waduh. Pak Wali Kota kalau ini bisa mancing. Ini sungainya sungai apa sih? Ini Surkari cabang tengah. Sungai buangan limbah rumah tangga ya? Oh iya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.